Assalamualaikum Sobat Football United, ringan amatiran ala gue. Ya, Erik ten Hag menurut gue kembali berada dalam tekanan setelah Manchester United pekan ini kehilangan lagi poin yang seharusnya diharapkan bisa mengambil poin maksimal ya. Dimana Manchester United bahkan dalam 7 pertandingan terakhir hanya berhasil meraih 1 kemenangan. Ini membuat Manchester United semakin tercecer di perburuan tiket menuju Eropa, Liga Champions, dan menurut gua ya Manchester United sudah selesai sih peluangnya untuk bisa meraih tiket Liga Champions musim depan. Lupakan saja, satu-satunya tiket yang mungkin bisa didapatkan adalah Europa League. Ini pun juga tergantung perjalanan di FA. Menurut gua Manchester United bisa mendapatkannya kalau nomor 1 menang menghadapi Coventry ke final, ya kan? Dan kalau di final menghadapi Manchester City, satu tiket Europa League sudah digenggam. Kenapa? Karena Manchester City kan pasti ke Liga Champions, sehingga tiket Europa League akan beralih ke runner up dari FA Cup. Tapi ketika nanti di final katakanlah menghadapi Chelsea, maka akan ada perebutan di sana dengan Chelsea. Manchester United untuk merebutkan satu tiket Europa League untuk musim depan. Itu saja sih menurut gue untuk kompetisi Eropa yang bisa diikuti oleh Manchester United musim depan. Artinya apa? Ada penurunan, ada degradasi dari apa yang diraih oleh Manchester United untuk musim ini dibandingkan musim lalu. Yes, gue tahu ada banyak cedera, lebih dari 60 kasus ya, cedera maupun sakit yang diderita secara silih berganti oleh pemain Manchester United. Ada lebih dari 25 komposisi lini belakang Manchester United yang berubah-ubah karenanya. Ada banyak posisi yang ditempati bukan oleh pemain yang terbaik yang dimiliki oleh Manchester United. Bek kiri, gelandang bertahan, bahkan penyerang. Ini pernah ada dalam periode ditempati oleh bukan pemain yang memang memiliki kekuatan untuk tampil di sana gitu ya, atribut utama untuk tampil di sana. Dan ini memberikan kesulitan betul bagi Erik ten Hag. Nah, ada banyak spekulasi terkait dengan masa depan Erik ten Hag. Gua katakan situasinya menurut gua tetap 50%. Ada banyak pertimbangan, ada banyak alasan yang bisa membuat Erik ten Hag ini tetap stay, tapi di sisi lain juga bisa mengakibatkan Erik ten Hag ini dipecat oleh Manchester United. Ada banyak pertimbangan ya, dan menurut gua ini hampir sama kuat. Namun kalau menurut gue secara ringan amatiran, ada salah satu faktor yang bisa jadi ini kalau lepas, Erik ten Hag selesai di Manchester United. Erik ten Hag dipecat dari Manchester United. Bahkan bisa jadi sebelum musim ini berakhir sih. Apa itu? Begini. Ketika memang melihat, Ineos melihat mungkin akan melihat sisi prestasi dari Manchester United, tiket Liga Champions ataupun juga trofi Piala FA, bisa ya bisa tidak. Bisa ya bisa tidak menurut gue. Kenapa? Melihat keadaan skuad dari Manchester United memang bukan atau tidak dalam situasi terbaiknya. Dan ini tentu saja berpengaruh ke sistem permainan di atas lapangan, hasil dan juga permainan, intinya demikian. Sehingga ini bisa jadi akan menjadi semacam kayak excuse ya, ataupun juga alasan utama yang bisa diterima oleh Ineos, sekalipun juga ini bukan situasi yang ideal bagi Manchester United, tidak berlaga di Champions League atau bahkan tidak mendapat trofi sama sekali. Tapi memang seperti inilah keadaannya, di mana Ineos juga sedang melakukan perbaikan ya kan dengan struktur manajemen Manchester United. Sehingga maksud gue begini, ketika hal tersebut lepas semua, Erik ten Hag masih tetap bisa menjadi manajer Manchester United musim depan. Dilihat bagaimana dia bisa berkolaborasi dengan Ineos, bisa bersinergi juga dengan manajemen yang akan datang di Manchester United. Itu bisa saja terjadi gitu ya. Jadi bukan jadi satu-satunya alasan. Dan gue ingat ada salah satu artikel kalau tidak salah, kalau nggak dari ESPN, dari The Athletic pun juga mengatakan demikian. Namun, nah ini penting menurut gue, namun ada satu hal, kalau ini terjadi, Erik ten Hag selesai. Melihat dari apa yang pernah terjadi oleh di zamannya David Moyes, Louis van Gaal, terlebih Jose Mourinho dan juga Ole Gunnar Solskjaer, situasi dressing room ini yang akan bisa banget mengakibatkan Erik ten Hag selesai lebih cepat di Manchester United. Dan menurut gua ini fundamentalnya, ini dasarnya, ini fondasinya.
dari manajer manapun di Manchester United. Kalau mereka gagal untuk mengamankan dressing room, selesai. Memang gue secara dengan amatiran berharap manajemen bisa memberikan backup support juga ya kepada manajer ataupun pelatih Manchester United, sekaligus juga memberikan shock terapi bagi para pemain ya, bahwa oke, manajemen saat ini arahnya berbeda nih, tidak sama dengan musim-musim sebelumnya. Namun demikian, dari pihak manajer itu sendiri ataupun pelatih kepala Manchester United, dia juga harus bisa memberikan kontribusi di penguasaan dressing room. Ketika dia tidak bisa menguasai dressing room, ketika banyak pertikaian dengan pemainnya di atas di dalam dressing room ya, ketika para pemainnya akhirnya tidak mau lagi bermain untuk sang manajer, ini akan selesai. Manajer siapapun di Manchester United, sekalipun gue tidak suka dengan hal ini ya. Dan juga hal ini bisa jadi juga menjadi sesuatu yang membahayakan dalam tanda kutip bagi pemain-pemain tersebut ya, ketika dia memang melakukan perlawanan terhadap sang manajer. Bisa jadi korbannya ya dari semua pihak, dari pemain dan juga dari pelatih gitu. Namun penting juga untuk dilihat, menurut gue sampai dengan sejauh ini, melihat dari bagaimana pemain itu bermain di atas lapangan, situasinya masih cenderung lebih aman sih bagi seorang Erik ten Hag dari sisi penguasaan dressing room. Walaupun ini tidak akan menjadi jaminan sampai dengan akhir musim akan terus seperti ini gitu. Tergantung bagaimana komunikasi, tergantung bagaimana pendekatan. Ini juga skill yang harus dimiliki oleh manajer. Bukan hanya soal masalah implementasikan taktik ya, harus kayak taktik, harus enggak. Bagaimana pendekatan, baik itu secara komunikasi dan juga secara emosional, ini menjadi salah satu kunci penting. Bahkan penguasaan man-to-man management ini juga penting. Dan manajer Manchester United yang sebelumnya sering gagal di sana. Dan faktor yang membuat banyak manajer Manchester United sebelumnya ini gagal, ironisnya ini justru menjadi, menurut gue, faktor terkuat dari manajer terbaik di Manchester United, Sir Alex Ferguson. Gue menilai selain memang memiliki sisi taktikal yang luar biasa ya, Sir Alex Ferguson, tapi bagaimana man-to-man manajemennya ini luar biasa hebatnya. Dan ini yang membuat Sir Alex Ferguson bisa lama di Manchester United, dan bukan hanya lama, tapi lama dan juga sukses. Nah, ini tinggal bagaimana sekarang Erik ten Hag dengan situasi yang menurut gue kacau di Manchester United, dia tetap bisa menggenggam dressing room sebagian besar, walaupun mungkin tidak secara absolut. Karena sering di banyak tim ya, ketika situasinya chaos, ketika situasinya kacau, ketika katakanlah kapal ini oleng, banyak kebocoran di sana sini, tapi nakodanya ternyata tidak bisa membuat kapal ini tetap bisa berlayar sampai paling tidak selamat ke pelabuhan terdekat untuk diperbaiki. Namun justru tenggelam di tengah jalan. Nah, kalau nahkodanya bagus, dia bisa nih paling tidak mengamankan ya, supaya kapal ini tidak tenggelam di tengah lautan, tapi paling tidak bisa selamat dulu sampai dermaga terdekat untuk diperbaiki. Nah, sekarang tinggal bagaimana kualitas dari Erik ten Hag, menurut gue ini untuk dilihat juga dari Ineos ya. Akankah dia bisa menguasai dressing room ini di situasi kekacauan saat ini? Gue sebut kekacauan ya, karena ini situasi atmosfernya tidak positif, hasil tidak positif, banyak pemain cedera, bagaimana juga situasi dengan media, contohnya sangat-sangat mengancam ya, sangat-sangat merongrong katakanlah demikian. Belum lagi kejadian-kejadian percikan-percikan seperti contohnya Alejandro Garnacho ya kan, soal masalah di sosial media. Belum lagi disebutkan juga kabarnya Anthony pun juga demikian, ada pertikaian dengan Erik ten Hag karena dia berharap menit bermain yang mungkin lebih tinggi lagi, walaupun juga masih belum dikonfirmasi apakah ini rumor ataukah hal-hal seperti itu terjadi lagi di Manchester United. Dan menurut gue ini hal yang gue kategorikan sebagai kekacauan gitu loh. Tidak ada, seakan-akan ya, gue juga belum tahu, bisa jadi ini juga sesuatu yang salah ya, tapi paling tidak seakan-akan digambarkan memang atmosfer tidak solid gitu loh tim ini gitu ya. Dan kalau memang ini yang terjadi dan ini berkembang bergulir, karena gue ingat bagaimana contoh ketika Manchester United kalah menghadapi Watford, Ole Gunnar Solskjaer tuh pemain jelas
tidak mau lagi bermain di bawah Ole Gunnar Solskjaer gitu ya. Ketika Manchester United kalah menghadapi Liverpool pertandingan terakhir dari Jose Mourinho, pemain pun juga demikian, sudah tidak mau lagi bermain untuk Jose Mourinho. Dan juga bahkan ketika David Moyes, dari awal pun pemain ternyata tidak mau bermain untuk David Moyes. Jadi ini memberikan kesulitan yang sangat besar dari para pemain untuk manajer-manajer Manchester United sebelumnya. Tinggal balik lagi nih bagaimana Erik ten Hag walaupun dengan situasi yang kacau ini tetap bisa membuat paling tidak pemain itu tetap bermain di level yang terbaik lah yang mereka bisa berikan gitu loh. Walaupun banyak sekali pemain yang menurut gue juga ya terlihat saat ini nampaknya kok tidak konsisten. Contoh ketika menghadapi Bournemouth ya, hanya beberapa pemain saja menurut gue yang memang tampil oke, katakanlah demikian. Dan ini merupakan sudah menurut gue sih ya sudah lampu kuning. Ya, kita lihat akan seperti apa karena bisa jadi gue salah ya, dan salah satu penilaian apakah gue salah atau tidak mungkin dari pertandingan-pertandingan selanjutnya nih di Manchester United. Akankah para pemain ini tetap seperti sikapnya, attitude-nya seperti ketika menghadapi Bournemouth, atau justru lebih buruk lagi, atau justru lebih bagus lagi? Kita lihat saja akan seperti apa. Tapi ini jadi faktor yang sangat penting untuk menentukan masa depan Erik ten Hag paling tidak di Manchester United untuk musim depan. Kurang lebih demikian. Terima kasih Sobat Football United. Sehat-sehat selalu, sehat-sehat keluarga. Jangan lupa like, subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.